kelompok tani di tempat wilayah kerja masing-masing. Karena kita ketahui media penyuluhan ada berbagai macam, termasuk media penyuluhan yang akan kita sampaikan ini, yaitu dalam bentuk visual ya. Media penyuluhan ada yang dalam bentuk tercetak, ada dalam bentuk audio. Dan pada kesempatan ini, teman-teman Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Ciawi akan menyampaikan bagaimana membuat animasi, sehingga saya harapkan seluruh penyuluh yang hadir akan mengikuti pelatihan ini sampai tuntas sehingga akan sangat nantinya terampil dalam membuat video animasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat berlatih, semoga apa yang kami sampaikan teman-teman dari Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Ciawi yang sampaikan ini akan sangat bermanfaat bagi seluruh sobat tani. Dan pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan terima kasih ya kepada fasilitator kita. Di sana ada WI, Insinyur Hikmat Hamdani, dan hostnya Rizky Permana, dan juga seluruh jajaran yang telah jajaran dari Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Ciawi yang telah menyiapkan fasilitasi pelatihan pada pagi hari. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Pusat Pelatihan Pertanian atas arahan dan motivasinya. Baik Sobat Tani semua, sama-sama kita langsung menuju ke teman-teman PPMKP Ciawi. Hai PPMKP Ciawi. Baik, terima kasih Pak Dani. Suara ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Kapus Selatan atas saran dan motivasinya. Terima kasih juga Pak Dani. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Sobat Tani semua dalam keadaan sehat dimanapun Sobat Tani berada. Selamat pagi, dan saya yakin Sobat Tani antusias untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Baik, Sobat Tani, pagi ini kita bertemu lagi dengan kami di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi dalam acara Bertani on Cloud volume ke-45. Terima kasih atas antusias Sobat Tani semua. Untuk pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyimak suatu tema yang sangat menarik, yang tentunya berguna untuk Sobat Tani semua dimanapun Sobat Tani berada. Tema pagi hari ini adalah membuat video penyuluhan berbasis animasi. Materi yang menarik tentunya akan dibawakan oleh narasumber yang luar biasa juga. Di sebelah kanan saya sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Insinyur Hikmat Hamdani MM. Selamat pagi Pak Hikmat. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Salam bahagia, Sobat Tani. Sehat dan bahagia ini yang penting ya Pak Hikmat ya. Karena kondisi saat ini selain kita mengasupkan makanan vitamin agar kita sehat, bahagia juga menambah imun gitu ya Pak ya. Baik. Nah, kira-kira Pak, singkat apa sih yang ingin disampaikan dalam materi kali ini Pak? Baik ya. Jadi saya di sini karena sekarang era pandemi ya, jadi saya ingin membuat video-video, jangan sampai ada alasan kalau era sekarang susah syuting, sekarang kita pakai animasi. Oke, pakai animasi. Kenapa sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi animasi yang instan. Kalau dulu kan sulit, sekarang sudah banyak, ada Presitalk, ada Plotagon, ya, ada Animaker, ya. Itu banyak tuh itunya yang sudah instan gitu. Ya. Nah, fungsinya Pak, kenapa sih harus belajar ini kira-kira? Ya jelas, dengan animasi ini ya kita bisa, tenaga kita bisa efisien. Kenapa? Karena dengan animasi ini kita bisa merangkap, mengisi suara, mengatur adegan, lalu kita juga bisa membuat skenario, kreativitas. Tapi yang paling penting apapun gitu, ketika kita membuat video penyuluhan, kita tetap harus pakai naskah itu. Oke, tahan dulu ya Pak Hikmat, tahan dulu ya. Baik, Sobat Tani, sangat menarik ya yang akan kita pelajari sepanjang pagi ini. Namun sebelum kita masuk ke materi itu, kita akan menyampaikan beberapa hal yang harus Sobat Tani ketahui. Yang pertama, materi dapat di-download di e-learning.puslatan.com. Sebelumnya Sobat Tani harus mengisi daftar hadir yang akan diedarkan melalui chat Zoom nanti. Silakan Sobat Tani mengisi daftar hadir.
kemudian setelah itu semua materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini ataupun materi-materi di Bertani on Cloud sebelumnya, Sobat Tani dapat download di elearningpuslatan.com. Nah, mengenai sertifikat, Sobat Tani akan mendapatkan sertifikat di akhir pembelajaran atau pelatihan ini nanti dengan syarat tentunya Sobat Tani mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, kemudian Sobat Tani juga mengikuti tes yang ada di dalam laman elearningpuslatan.com, dan ada syarat di sini, harus mendapatkan nilai minimal 80. Nah, ini penting. Nah, pengisian untuk di elearningpuslatan.com ini dapat diisi mulai nanti setelah selesai acara ini, kurang lebih jam 10, sampai dengan nanti jam 23.59 menit. Nah, ini rentang waktu. Oke, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Sobat Tani di bagian Indonesia yang lain bisa menyesuaikan. Oke, itu Sobat Tani, beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya. Baik, kita akan mulai Pak Cetmat ya. Baik, sebelum kita mulai Sobat Tani, silahkan Sobat Tani menyimak video yang nanti akan Sobat Tani kita bersama buat sehingga kebayang bagaimana sih, apa sih animasi yang harus kita buat. Oke, mohon bantuan teman-teman IT, silakan. Penyuluh cara menggunakan bagan warna daun atau BWD itu bagaimana, Pak? Oh, itu gampang. Kalau di era sekarang itu silakan ya, kita searching di Google lalu klik ya Cyber Extension. Nah, Terima kasih informasinya. Nanti saya akan coba searching ya di Google ya. udah waktunya nih pertemuan kelompok tani. Iya deh, silakan dicoba ya Cyber Extension-nya. Saya mau pertemuan kelompok dulu. Klik Google, terus klik Cyber Extension. Nah, ini ketemu. BWD mulai digunakan pada saat pemupukan kedua. Untuk mencapai target hasil 7 ton per hektar, gunakan pupuk urea berturut-turut antara 50 sampai 100 kg urea per hektar sebagai pupuk dasar. Kemudian pemupukan kedua dan ketiga 125 kg urea per hektar apabila pembacaan BWD jatuh pada kurang atau sama dengan skala 3. 100 kg urea per hektar diberikan apabila pembacaan BWD jatuh pada skala 3,5 atau cukup 50 kg urea per hektar jika pembacaan BWD jatuh pada skala lebih besar atau sama dengan. Saya sudah dapat bahan untuk penyuluhan besok berkat adanya Cyber Extension. Menarik gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Kita akan mulai praktek untuk membuat itu. Namun sebelumnya, ya seperti yang lalu-lalu kita ada kuis ya, Pak Jatuh. Ada kuis. Kita ada 3 kuis pada kesempatan kali ini. Sobat Tani silahkan menjawab langsung nanti setelah pertanyaan saya sampaikan. Kuis ini ada 3. Jadi kapan waktunya? Nah, di tengah-tengah nanti. Jadi Sobat Tani silahkan menyimak dari awal hingga akhir sehingga akan dapat mengikuti kuis ini. Hadiahnya cukup menarik ya. Paling tidak bisa membantu teman-teman Sobat Tani semua untuk tetap bisa terhubung dengan koneksi internet. Usah lumayan. Gitu kan. Baik, kita akan mulai kuis yang pertama. Mohon bantuan. Oke, kita akan mulai kuis yang pertama. Sobat Tani, silahkan nanti menjawab melalui raise hand langsung ya. Bagi yang sudah mengetahui jawabannya, silahkan langsung raise hand dan dijawab. Oke, kuis yang pertama, pertanyaannya saya bacakan.
keunggulan video penyuluhan berbasis animasi yang benar. Saya ulang ya. Keunggulan video penyuluhan berbasis animasi yang benar adalah A. Pembuatannya sederhana. B. Tenaga dan waktu lebih efisien. C. Tidak perlu menetapkan tujuan pembuatannya. Atau D. Tidak perlu pakai naskah. Oke. Oke. Teman-teman IT siapa yang pertama? Oke. Pak Karisma, Imam. Ini saya sepertinya kenal ini. Silahkan. Pak Karisma, dibuka videonya. Pak Karisma. Silahkan Pak Karisma. Oke, selamat pagi Mas Karisma. Apa kabar? Apa kabar Batu? Oke, masih di mute Pak Karisma. Oke. Oke. Selamat pagi. Pagi Pak Rizky. Oke, silakan Pak Karisma jawabannya. Oke, saya pilih B. Oke, keunggulan video penyuluhan berbasis animasi adalah tenaga waktu lebih efisien. Tepat sekali, selamat untuk Pak Karisma. Oke. Oke. Terima kasih. Hadiah segera dikirim nanti ya Pak Karisma. Selamat pagi, salam buat teman-teman di Batu. Semoga selalu sehat. Oke, salam kembali. Terima kasih. Oke. Baik, Sobat Tani, pertanyaan pertama telah terjawab dan telah mendapatkan pemenang. Untuk itu, kita akan langsung ke materi. Pak Cetmat, saya persilahkan untuk memandu praktek dari awal hingga akhir. Sobat Tani, ketika nanti ada pertanyaan, silahkan dicatat, kemudian disimpan, dan nanti saya akan berikan waktu sesi diskusi. Baik. Oke, baik, silakan. Baik, Pak Cetmat. terima kasih Pak Rizky. Ya, jadi sekali lagi ketika kita membuat video penyuluhan ya, yang penting kita membuat naskah dulu ya. Tolong di share. Ya ini ya. Jadi ini naskah ini penting ya, sebelum saya praktek ya. Ini penting sekali ya. Walaupun itu mau di YouTube, kita harus membuat naskah. Jadi di sini fungsinya itu bagaimana kita untuk membantu memudahkan gagasan penulis ke dalam bentuk audiovisual ya. Itu yang penting ya. Ini ada rambu-rambunya, silahkan diklik. Tapi ini saya titik beratnya naskah dulu ya. Nah ini kawan-kawan ya. Jadi ini yang penting juga ya. Kalau kita membuat video penyuluhan, walaupun itu hanya berdurasi 3 atau 5 menit yang akan diupload di YouTube, tetap kita harus punya punya ide ya. Ada tahapannya ya. Dimulai dari kita punya ide ya, misalnya idenya harus disesuaikan dengan isu aktual sekarang, misalnya Tani ini sekarang penting, temanya apa? Temanya nih mengenai simultan misalnya. Lalu kita tetapkan sasaran dan tujuannya, lalu kita riset ya, kita cari kemana-mana bahannya, kita seleksi, lalu kita buat ringkasan, baru kita buat treatment, dan terakhir baru kita buat naskah. Baik, sekarang kita praktekkan Pak Rizky. Baik. Jadi itu yang penting sudah saya sampaikan. Sekali lagi, ketika membuat video walaupun itu berdurasi pendek, tetap harus membuat naskah. Naskah jadi penting di sini ya Pak. Sangat penting. Oke, Sobat Tani, satu perlu diingat, naskah. Jadi tidak hanya langsung membuat, tapi perlu dirancang gitu ya Pak ya. Betul. Baik, silakan Pak. Baik. Oh ya, sebelum mulai Pak, ini aplikasi ini apakah dapat dijalankan hanya di laptop atau bisa di handphone atau keduanya mungkin Pak? Baik, betul ya. Jadi ini aplikasi ini yang saya katakan tadi, di era digital sekarang ini, video-video aplikasi animasi itu sudah banyak ya, sudah yang instan sudah banyak ya. Dan ini saya akan mempraktekkan di laptop dan di HP. Bagi yang punya HP, silakan keluarkan HP-nya ya. Nanti cara mendownloadnya bagaimana? Yang di laptop silakan juga bisa ya. Oke Sobat Tani, bagi yang ready HP, silahkan keluarkan handphonenya. Bagi yang ada laptop, silahkan keluarkan laptopnya karena Pak Cetmat akan mempraktekkan di kedua alat itu. Oke. Ya, baik, silakan Pak. Baik ya. Jadi langkah pertama yang penting itu ya, kita bagaimana sih mendownloadnya ya? Kita mendownload di laptop ya. Oke. Jadi setelah kita klik Google seperti ini ya. Ini sengaja saya skip seperti ini karena downloadnya kalau di laptop cukup lama. Ya. Di sini tinggal klik saja Plotagon Studio ya. Ya, kita di era sekarang cari yang free aja dulu lah, masih belajar. Nah, ini ya. Nah, nanti akan masuk ke sini ya, ke halaman ini. Di halaman ini di sini ada nih Plotagon for PC download ya. Nah, ini untuk Windows 10, 8, 7 ya. Kita klik ya ini.
klik Oke. ya. Nanti ini ya. Nanti setelah itu akan keluar ya yang kita cari yang free downloadnya ya. Tinggal diklik saja. Nah, nanti dia sorot ini lama sengaja saya skip Pak Rizky. Nanti akan muncul di laptop seperti ini. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini bagaimana sih cara menggunakannya? Kita harus sign up ya. Sign in, sign up, sign in. Sign up bagi yang belum punya akun ya Pak ya. Oke. Ya. Kalau menggunakan Google mungkin sign in langsung ya. Iya, ya. sign in. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ini kita klik ya. Setelah kita install tadi, klik. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Oke. Kita sign in ya dengan Google aja ya. Mudah ya. Dengan mudah. Klik ini proses ya. Nanti akan keluar, kita login ya, ini login pakai akun saya nih. Nah, baru masukkan sandinya. Berikutnya ini. Nah, nanti keluar seperti ini. Ini video-video animasi yang pernah saya buat, nanti akan otomatis tersimpan di animasi di aplikasi ini. Jadi aplikasi ini Plotagon yang saya pakai ya. Nanti berikutnya yang Animaker, yang Presitalk nanti. Baik, Sobat Tani, aplikasi yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah Plotagon. Bukan berarti itu yang terbaik, tetapi kita akan menggunakan itu saat ini. Mungkin Sobat Tani bisa menggunakan aplikasi yang lain, cuma untuk kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi dari Plotagon. Nah, sekarang kita mendownload di HP. Oke. Di HP, silakan kawan-kawan keluarkan HP-nya. Kalau di HP ini sebentar saja mendownloadnya ya. Caranya bagaimana ya? Nah, ini ya. Silakan buka Play Store-nya ya. Kalau di HP ini kita bisa bareng-bareng nanti praktek ya. Karena apa? Karena saya di bahan tayangnya juga sudah ada, atau di LMS Puslatan itu sudah ada tuh elemen keterampilannya dengan HP ya. Kita klik Play Store di sini, klik. Nah, setelah diklik tapi HP-nya harus ada pulsanya gitu. Nah, di sini ya. Di sini baru di sini diketik Plotagon Studio. Nah, klik ya. Nah, sudah nanti diklik, Nah, nanti klik yang Plotagon Story ini. Nanti setelah kita klik ini, nanti ada Plotagon seperti ini. Kita klik, ada di ini. Kalau di HP saya sudah juga membuat video dengan HP, ya sudah mencoba juga tersimpan seperti ini. Mungkin itu Pak Rizky yang untuk download ya. Untuk download ya. Baik, Sobat Tani, download begitu mudah. Kalau pengen cepat silakan download di handphone karena sama aja, gitu kan ya. Dan kalau nanti Sobat Tani mau download setelah acara ini bisa dilakukan di laptop ya. Kalau di HP semuanya juga langsung keluar. Asal ada pulsanya. Tapi tadi kita sudah berkontribusi, ada hadiahnya tadi. Nanti ada lagi ya kita memberi. Baik, silakan Pak. Sekarang saya akan mempraktekkan. Silakan kawan-kawan keluarkan HP-nya atau pakai HP, pakai laptop ya. Nah, ini setelah kita install, ini akan keluar seperti ini nih. Klik gitu ya. Silakan pakai HP, nanti akan keluar terus seperti itu. Nah, ini ada yang sudah keluar nih, saya lihat ya. Nah, setelah itu apa sih artinya ini? Ini create video ya. Ini artinya kalau kita membuat video yang baru ya. Tapi kalau kita di sini karena waktu kita terbatas ya, kita akan membuat video ya, tapi kita rekayasa. Kenapa saya ingin mencontohkan? Kalau sekarang saya ingin contohnya ini video pada saat pertemuan kelompok tani. Nah, kalau kita syuting kan tidak mungkin apalagi kondisi saat ini ya Pak ya, gitu ya. Misalnya yang ini ya. Ini download. Nah, ini agak sedang mendownload, mudah-mudahan ini nah ini perlu kesabaran dikit ya. Nah, ini ada ya. Nah, ini ya, ini di mobil ini ininya banyak banget nih varian-variannya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu arti-artinya ya. Nah, ini ya yang tanda panah kanan ini ya. Ini untuk membuka video-video yang telah kita buat. Back ya Pak ya. Nah, kalau ini artinya scene itu kumpulan dari beberapa shoot ya. Nah, di sini ini untuk menentukan lokasi nih ya. Nah, kalau kita klik di sini ya, ini lokasinya banyak nih pilihannya. Kalau di Plotagon ya, kita pilih yang mana ada, silakan ya, mau di ruangan, mau di ruang pertemuan. Ini anggap saja ruang pertemuan BPP misalnya seperti itu ya. Itu jadi sekali lagi pertama kita buka scene ya. Scene itu kumpulan dari beberapa shot. Jadi di dalam scene itu nanti ada beberapa adegan. Nah, tentu saja di dalam adegan itu harus ada pemainnya, aktor dan artisnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Di sini ada aktor ya.
Nah, ini aktor, ini nanti kita bisa mainkan ya. Nanti kalau kita ingin menambah aktor, tinggal kita klik yang ini. Tapi kalau yang sudah ada, kita tinggal milih dari sini. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, saya di sini akan memilih Cristobal ya, karena sudah ada di sini. Nanti misalnya kita ingin menambah aktor. Oke, kita praktekkan ya, menambah aktor ini ya. Boleh. Ini ya, misalnya kita ingin menambah aktor anak kecil ya, atau ya ini aja nih, anak kecilnya belum ada, ya. Nah, ini anak kecil sedang ini sebetulnya mobilnya sedang berhenti gitu. Nah, dia itu misalnya sedang melihat seperti itu ya. Nah, ini no aktor. Nah, di sini nanti kita bisa lihat ya dialognya bagaimana ya. Nah, di sini ada ya. Nah, oke ya. 1 menit lagi. Oke ya. Oke ya. Jadi ini nanti di sini kita akan bisa melihat posisinya ya, posisinya di mana ya. Nah, ini kameranya di mana ya. Oke, di sini misalnya pada saat sedang dialog ya, dan seterusnya ya. Nanti di sini akan terlihat ya. Oke, kita waktunya. Nah, di sini saya ingin melihatkan bagaimana sih dari segi ekspresinya ya. Nah, di sini ekspresi ya, misalnya di sini untuk melihat karakter daripada pemainnya, ini ada nih ya. Di sini ada terima kasih, ada sedang berpikir ya. Nah, kalau ini sedang berpikir dan seterusnya ya. Nah, sekarang misalnya kita ingin mengisi dialognya, bagaimana? Tinggal klik saja yang ini. Klik ya. Nanti akan keluar siapa nih yang akan ngomong duluan? Nah, misalnya Cristobal ya. Si Cristobal akan bicara seperti posisinya dia sedang berpikir, misalnya di sini thinking, kita cari berpikir karena dia ini sedang serius ceritanya ya. Nah, ini ada thinking, sedang berpikir. Nah, contohnya seperti ini. Lalu kita klik yang ini ya. Ada tanda mic di sini. Klik. Lalu klik yang ini. Klik. Nah, di zaman sekarang ini kita harus mendukung Kostratani ya. Nah, di sini ya, jadi di sini kita harus betul-betul ya mendukung Kostratani ya. Nah, nanti kalau sudah kita klik yang ini. Ya. Nah, setelah itu misalnya giliran ada lagi yang mau bicara nih. Nah, misalnya pada saat pertemuan penyuluh itu ada si ibu penyuluh nih mau nanya. Lihat, kita klik ini si Ibu Wanda nih, dia penyuluh senior juga nih ya. Dia juga berpikir nih ya, dia kita praktekkan di sini ya. Dia juga berpikir seperti ini, agak lama ya. Nah, ini sedang di situ si akan bicara misalnya, saya mau tanya, kalau Kostratani itu bagaimana sih? Artinya apa? Nah, itu. Jadi suaranya bisa kita semua gitu, termasuk suara anak-anak ya. Nah, untuk menghapus bagaimana? Nah, untuk menghapus yang ini nih. Ada misalnya tadi saya salah nih, adegannya salah gitu. Bisa di-cut. Kita klik yang ini, cut. Nah, di sini. Klik. Nah, baru hapus yang ini. Klik gitu. Jadi bisa dihapus juga ya. Nah, untuk mengulang atau kita ingin melihat hasilnya seperti ini. Kita klik di sini, kita klik yang ini. Ini sudah pas atau enggak nih? Nah, di sini ya, kita klik. Nah, ini kalau kita klik ini nanti otomatis akan jalan, Pak Rizky. Jalan ya, Pak ya. Oke. Nah, setelah itu nanti ya hasilnya itu anggap saja kita skip ya, Pak Rizky. Kita sudah mengisi suara ya. Nah, sekarang kita bagaimana sih kita akan merendernya? Nah, merendernya ini ada tanda panah di sini ya, di sebelah kanan di sini tanda panah, nanti akan saya lihatkan di sini ada tanda panah ya. Bagaimana cara merendernya? Nah, ini ada tanda panah ya seperti ini. Nah, tanda panah ini untuk merender, Pak Rizky. Merender, nanti proses merender, ini cukup lama, tergantung filmnya, samalah dengan editing biasa ya. Kita klik. Ini kalau ini sudah saya share juga di sini, sudah ada langkah kerjanya, langkah 1, langkah ini kita langsung ke langkah 12 ya. Kita klik seperti ini, klik. Nah, ini render video ya. Ini langkah ke-13, kita klik. Klik.
ini sedang merender. Lalu kita klik lagi render. Nah, kita nanti pilih yang ini ukuran ini Kualitasnya. kualitasnya ya. Kita klik render, klik. Nah, lalu kita klik yang ekspor ini ya. Kita skip kalau ini lama karena klik. Nanti di sini tinggal kita kasih nama. Kita mau taruh di mana nih? Taruh di video atau taruh di file D atau di save. Silahkan terserah kawan-kawan. Lalu kita klik save ya. Klik save. Sudah itu klik done gitu. Beres deh setelah itu. Tapi belum selesai Pak Rizky ya. Ini ada yang penting juga ya. Setelah kita membuat video tadi ya dalam bentuk protagon, misalnya kita ingin memasukkan animasi bersifat teknis, misalnya ada foto-foto stack atau foto sedang menjelaskan apa itu simultan. Kita harus gabungkan Pak di video aplikasi editing. Aplikasinya bebas ya. Mau pakai Filmora, monggo. Mau pakai Pinnacle, silakan. Mau pakai misalnya KineMaster, monggo perso. Gitu ya. Nah ini kita klik ya, ini ada yang sudah matangnya. Nah ini. Izin Pak, sebelum kita meloncat ke aplikasi selanjutnya untuk menggabungkan, mungkin perlu dijelaskan sedikit Pak mengenai tools tadi. Kita kembali ke Plotagon. Mungkin ada sobat tani yang mungkin masih perlu penjelasan lebih lanjut tentang tools-toolsnya di sini Pak. Bisa ditayangkan mungkin tools tentang Plotagon. Nah, kita Plotagon. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, masing-masing item ini ada gambar itu ya. Nah, itu kira-kira apa saja fungsinya? Baik, silakan. Terima kasih Pak Rizky mengingatkan. Tadi ini sudah halaman untuk melihat yang sudah kita rekam ya. Ini tadi sudah juga ya, ini untuk menentukan artis ya. Ini tadi tanda ini untuk membuat ini percakapan dialog ya. Klik tadi sudah kita praktekkan. Nah ini kan kita hapus ya, ini kita hapus ya, tentu saja. Nah ini untuk melihat adegannya. Jadi adegannya itu dia sedang apa gitu di sini. Misalnya dia sedang mikir gitu, mikirin apa? Jangan mikirin pandemi terus. Pandemi harus kita kita waspada gitu ya. Tapi jangan terlalu, tapi kita tetap harus waspada. Pakai masker, pakai cuci tangan ya. Ini banyak, berarti di sini akan banyak nanti ya Pak? Banyak di sini pilihannya. Misalnya ini waktunya berapa menit lagi Bu Susan? Misalnya taruhlah 15 menit. 15 menit lagi. Nah ini ada, tinggal klik ini time itu. Nanti dia otomatis ini sedang ini nih. Putar, ya. Berarti membutuhkan ya Pak ya, membutuhkan jaringan yang bagus. Betul, jaringan yang bagus ya. Jangan sampai kita bikin animasi ya, pulsanya nggak ada gitu. Itu sampai botak nggak jadi. Gitu. Nah ini ya, ini tadi sudah adegan. Nah ini untuk alam ya, atau suara apa di sini ada. Kalau kita ingin memasukkan musik di sini ada ya. Nah kalau ini untuk titling di sini bisa diisi di sini nih. Sebetulnya Pak Rizky tanpa dengan mic juga bisa kita ketik di sini nih, di right ini, klik misalnya apa kabar gitu. Cuman setelah saya coba ini intonasinya nggak ada. Seperti di Google Map nanti suaranya itu belok kiri, belok kanan. Gitu. Jadi selamat siang. Saya Busana. Gitu. Jadi lebih baik saya sarankan nanti pakai yang ini saja. Gitu. Baik. Nah ini yang paling penting ya Pak Rizky ya. Ini nih di sini sekali lagi ya. Jadi kalau kita sudah membuat, kita rekam tadi sudah kita render ya. Kita harus mampu juga membuat rekam layar. Rekam layar itu kan banyak di era sekarang. Bisa juga di laptop kita di share, bisa rekam layar otomatis ya. Bisa juga dengan Camtasia ya. Tapi yang saya coba ini dengan dengan Bandicam. Nah ini sebetulnya Bandicam ini biasanya cocok untuk membuat tutorial ya. Di sini saya ada Bandicam. Nah di sini ini ketika kita membuat tutorial misalnya simultan, ERDKK, ya itu kan sekarang era-era kekinian dalam langkah postra tani ya, kelompok tani. Apalagi semua berbasis asal jangan lupa lagi gitu kan ya. Ini di zaman era digital kita harus, saya ingat ucapan Pak Menteri ya kemarin belum lama bahwa sekarang itu sebagai ASN khususnya untuk di Kementan kita harus sering
era digital sering berselancar ya di Google, di YouTube mencari-cari bahan-bahan yang bermanfaat. Saya juga ini nyari-nyari banyak nih cara gunain Plotagon di YouTube banyak. Kamu kasih banyak, silahkan. Tapi jangan lupa filosofi. Nah ini kalau saya putar seperti ini ya, ini sebetulnya editing biasa. Jadi ini saya variasikan. Ini pakai pakai apa tadi Bandicam ya, Bandicam. Nah, lalu di sini kita cuplikannya, misalnya kita bisa mengambil melihat video yang sudah ada. Ini animasi ya. Kalau ini animasi sederhana nih, pakai PowerPoint juga bisa Pak Rizky ya. Ini pakai PowerPoint juga bisa ya. Nah ini kita ambil dari yang ada ya. Nah ini ya seperti ini. Ya. Jadi ini sekali lagi ini merupakan suatu rangkaian ya. Ketika kita membuat video penyuluhan, kita harus bisa menguasai ya atau mempelajari yang pertama itu video animasi sendiri. Silakan mau pakai Bandicam, mau pakai Animaker atau mau pakai Crazytalk ya atau yang lain-lain ya. Itu yang instan ada juga sih yang levelnya tinggi seperti pakai Blender gitu dan sebagainya ya. Tapi kita sekarang proses belajar kita yang sederhana saja dulu. Karena memang yang dibutuhkan dalam hal ini adalah memang bagaimana membuat aplikasi yang cepat, mudah, nggak ribet ya. Mungkin kalau mau ribet ada Adobe Animaker dan sebagainya. Animaker masih mudah. Blender ya. Blender ya. Baik. Ya Sobat Tani, apabila Sobat Tani mungkin terlambat mengikuti penjelasan dari Pak Chidmat, kemudian mungkin tertinggal, Sobat Tani tidak usah khawatir. Sudah tersedia di e-learning.puslatan.com. Sudah runtut ya Pak? Runtut, itu ada yang versi HP-nya ada ya, langkah kerjanya. Saya sengaja ingat zaman dulu kan elemen keterampilan, jadi ada langkah kerjanya. Klik ini. Jadi kalau lupa lagi sekarang, sambil ngebuburit, sambil makan, sambil lihat itu bisa itu ya. Baik, Pak Chidmat. Menarik Sobat Tani bahwa ternyata materi yang terlihat susah membuat animasi saat ini bisa dibuat dengan begitu mudah. Ya Pak ya. Oke, satu pertanyaan sebelum kita ada kuis nanti Pak. Ya. Dalam aplikasi biasanya ada versi gratis, ada versi trial, ada berbayar, gitu kan ya. Apakah di aplikasi Plotagon ini juga seperti itu atau bagaimana? Betul sekali ya. Jadi yang saya gunakan ini yang versi gratisan ya, karena ya kita masih belajar, kita gratis aja dulu. Tapi kalau sudah kita bisa berbayar, tidak mahal kok, ada yang per bulan 37.000, ada juga, tapi itu yang ada tingkatan-tingkatannya. Silakan di informasinya ada di sana. Tapi ini yang penting juga ya, kadang-kadang ada pertanyaan begini, bagaimana sih video penyuluhan yang baik itu gitu. Jangan sampai kita karena YouTuber dikit-dikit di-upload, dikit-dikit di-upload. Ini ada kriterianya Pak. Nah ini indikatornya ya, bahwa ketika kita membuat video penyuluhan, isinya itu topiknya harus satu saja gitu. Jangan banyak-banyak ke sana ke sini. Wah ini pemandangannya indah diambil. Wah ini ada cewek cantik diambil. Jangan, tapi nggak jelas topiknya. Informasinya juga harus ada manfaatnya. Harus ada manfaat. Itu penting ya. Dan materinya itu sederhana ya, jangan terlalu berbelit-belit ya. Itu dari segi uraian isinya. Dan dari segi kemasan audionya, susunan kalimatnya harus jelas. Itu tadi makanya kita harus bikin naskah tadi ya. Dan juga makna kalimatnya juga harus jelas ya. Ini artinya apa sih? Jangan terlalu supaya keren dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau penyuluhan itu kan sasaran kita ya pelaku usaha, pelaku utama itu ya kalau buat penyuluh. Kalau buat media pembelajaran, misalnya berbasis media pembelajaran, filosofinya ada lagi, nanti mungkin kita bahas. Nah, visual ya. Nah, ini sesuai antara visual dengan audio itu harus sesuai. Tetapi di dalam audio visual penyuluhan yang penting juga yang harus digarisbawahi, kita harus lebih banyak berbicara melalui gambar. Jangan kita ngomong aja tapi gambarnya ke mana-mana. Tapi yang penting gambarnya itu bisa mengandung arti ya. Banyak juga variasi ya supaya tidak boring ya. Jangan ngegorolong istilahnya ya. Dan tokoh karakternya juga harus jelas dan ada seni keindahan dan menghibur. Itu yang penting. Dan ini terakhir ya, ini kalau ini silakan dibaca, ini yang penting ya. Ya. Nah ini desain isi pesannya ya. Ini bagaimana kita ketika kita video penyuluhan itu isi pesannya itu harus kita desain Pak. Jangan asal-asalan saja. Misalnya supaya menemukan rasa takut, gambarnya harus seperti ini. Ini untuk penghargaannya ada kegunaannya. Harus seperti ini. Ini ada dukungan masyarakat, harus seperti ini. Kadang-kadang kita juga di video ini ingin minta penjelasan dari ahlinya. Seperti ini.
juga untuk memancing sasaran, ya, membangun kesadaran, ya, supaya ini biasanya di video interaksional, ya, dan juga untuk menumbuhkan rasa bersalah. Jadi itu kemasan secara sederhana, lengkapnya lihat di LMS. Baik, oke. Pak Citmat, sangat menarik Sobat Tani kemasan bahwa membuat video penyuluhan itu animasi penting, aplikasi penting, tapi lebih penting dari segalanya adalah bagaimana kita memahami bagaimana sih sebenarnya video penyuluhan yang tepat. Gitu ya. Mulai dari tadi isinya sederhana, kemudian audionya harus clear, jelas, kemudian maksud dan tujuan yang ingin tertuangkan juga harus sama gitu. Jadi tidak video kemana, suara kemana. Betul. Gitu ya. Oke, itu Sobat Tani. Jadi bukan hanya masalah aplikasi, tetapi juga bagaimana kita menanamkan filosofi pembuatan video penyuluhan. Ya. Nah ini ada satu, mungkin begini Pak, biasanya dalam aplikasi itu kan kadang error, menginstal. Ya. Nah Pak Citmat sudah memiliki pengalaman langsung menginstal Plotagon, baik di laptop, kalau di handphone saya rasa nggak ada masalah, karena di laptop terutama nih. Mungkin bagaimana sedikit tips dan trik untuk agar instalasi itu berjalan lancar, Pak. Ngambil di mana, gitu kan ya? Download di mana, gitu. Aduh, ini pertanyaan yang bagus nih. Saya juga betul itu sering klik ini, Plotagon itu taunya nggak keluar gitu ya. Taunya itu virus. Ya, betul. Jadi kita harus berselancar, Pak. Kita cari di YouTube ya. Tapi YouTube yang YouTuber yang kaitannya dengan yang biasa membuat media-media pembelajaran itu ada beberapa orang ya. Klik di situ, nanti biasanya ada di description-nya itu dia juga mencantumkan linknya ke aplikasi. Lalu kita klik. Nah itu kalau saya suka pakai yang itu, Pak. Jadi silakan berselancar dulu di YouTube ya. Jadi YouTube itu sekarang di era digital ini wah banyak variasinya tuh, banyak sekali informasi. Jadi sekali lagi saran saya di link YouTube itu, tapi yang orang YouTubernya itu yang sudah punya nama lah, terverified ada beberapa orang. Saya karena saya sering berselancar gitu, karena pandemi berselancarnya nggak di pantai, berselancar di laptop, ada beberapa orang yang bagus. Nanti biasanya itu deskripsinya ketika klik di bawahnya ada tuh link. Kita link itu klik dia menginstal. Itu pengalaman saya, Pak Rizky. Yang pertama Sobat Tani, jadi selain berselancar di googling, di Google gitu kan ya, bahwa kita mungkin di Google akan banyak keluar, kita bingung. Mungkin kita cara paling mudah adalah langsung dari YouTube ya. Dan kita lihat deskripsi dari YouTube. Tapi sekali lagi si yang memberi di YouTube itu harus terverified. Tentunya dengan subscriber yang banyak, viewer yang banyak. Ada gitu itu Pak Rizky, sekarang itu konten YouTube yang isinya itu video penyuluhan. Termasuk di kita juga ada mulai itu di kita sudah ada beberapa ratus, kita ada bank datanya ya melalui seksi bususan nih, bukan bususan seksi tapi seksi bususan ya. Nah di situ sudah ada, kalau kita klik ya itu ada berapa ratus keluar ya, itu hasil pelatihan yang itu sebelum diupload ke YouTube kita seleksi dulu. Gitu. Baik, di Plotagonnya juga sepertinya ada ya Pak ya, di plotagon.nuptodown.com. Nah di situ Sobat Tani ada juga aplikasinya Plotagon versi 1.10.5 di situ ya. Cuman pada dasarnya nanti apabila Sobat Tani kesulitan dalam melakukan download ataupun install, Sobat Tani bisa menghubungi bisa Pak Citmat. Gitu kan, biar dipandu nanti atau dipahami di dalam e-learningpuslatan.com. Pak Citmat, sebelum kita lanjutkan, nanti mungkin masih ada tambahan materi diskusi, kita akan ke kuis ya. Ini yang menarik ini, yang mungkin ditunggu-tunggu Sobat Tani, kuis yang kedua pada pagi hari ini. Sudah semakin hangat, ruangan juga semakin hangat. Kita akan kuis yang kedua. Silahkan, teknisnya sama. Sobat Tani, cara menjawab begitu saya selesai atau sebelum saya selesai. Ini sudah ada yang raise hand. Jangan-jangan sebelum saya menyampaikan kuis sudah ada yang tahu jawabannya. Langkah awal membuat naskah video penyuluhan adalah menentukan A, sinopsis, B, treatment, C, skenario, atau D, ide. Silakan Sobat Tani. Ada? Yang tercepat Bapak Muhammad Arifin, Sarjana Pertanian. Silakan Pak Muhammad Arifin untuk open video dan open mic-nya. Silakan Bapak Muhammad Arifin. Ya, halo. Halo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Siang mungkin ya di Mamuju ya.
Oke. Jawabannya D, ide. Jawabannya D, ide. Kira-kira gimana Pak Cetmat? Ya, 100. Oke, terima kasih Pak Muhammad Arifin. Oke, hadiah akan segera dikirim. Terima kasih. Salam sehat untuk semua teman-teman di Mamuju. Oke. Kalau sudah kuis gini, kadang mau materi, pengen kuis lagi pengennya ya Pak. Ya. Oke, tapi tentunya masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan Pak. Yang Oke. pertama tadi mengenai bagaimana menghindari error. Oke. Nah mungkin yang kedua Pak, di sini yang sering muncul Ya. adalah ketika kita melakukan instalasi, Ya. tentunya membutuhkan sistem yang dibutuhkan oleh laptop ataupun Oke. komputer. Adakah requirement minimal yang dibutuhkan sehingga aplikasi Plotagon ini bisa berjalan? Aduh, ini pertanyaan yang bagus Pak. Di era sekarang itu ya, memang banyak spek-spek laptop ya, di PC ini. Ya kita minimal ya ininya apa, RAM-nya itu 4 GB lah. Oke, RAM 4 Itu GB. minimal itu. Minimal 4 Ya kita GB. pakai video yang biasa ini, laptop yang biasa pakai Asus, hanya Oke. memorinya agak Oke, besar. Ya. Karena pakai- Plotagon ini kalau kita install di PC itu Ya. cuman 222 MB, Mega. bukan Oke. giga ya. Cukup Sedikit. kecil ya, tidak kecil terlalu sekali, berat. tidak terlalu berat. Cuman karena ini video mungkin memerlukan VGA yang Ya, VGA-nya betul. Itu bisa Oke. di rehab ininya ya, Ya. isi kedalamannya bisa Oke, itu ya. jadi memerlukan RAM yang 4 GB, Iya. Sobat Tani. Minimal gitu Minimal ya. Kemudian VGA juga Iya. mungkin bukan on board tapi dedicated, Iya. artinya yang memang tersedia gitu ya Pak itu, ya. betul. Ya. Oke, Sobat Tani, itu dua yang harus dilakukan agar bisa berjalan Plotagon dengan baik gitu ya. Ya. Mungkin di bawahnya juga bisa berjalan, tapi harus sabar. Betul. Nah, gitu kan ya. Baik, Sobat Tani, untuk sesi selanjutnya kita akan mungkin membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Silahkan, kami persilahkan Sobat Tani dimanapun berada pemirsa saat ini untuk raise hand apabila ada pertanyaan atau menulis di chat. Nah sebelumnya saya mengingatkan Sobat Tani jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Ya jangan lupa, itu penting. Kemudian tak henti-hentinya saya mengingatkan Sobat Tani apabila ingin mendapatkan sertifikat, tentunya tidak hanya sertifikat ya, tetapi ingin mendapatkan ilmu yang lebih dari materi pada pagi hari ini, silakan Sobat Tani akses elearningpuslatan.com, kemudian Sobat Tani melakukan download di situ materinya, baik bahan ajar, bahan tayang, bahkan video tutorial yang sudah disiapkan oleh Pak Cetmat pemateri kita pada pagi hari ini. Oke, Sobat Tani, saya persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, ada yang raise hand di situ. Saya lihat dari BPP Lembang. Betul ya, dari BPP Lembang. Kami persilahkan untuk open mic dan langsung bertanya. Kami persilahkan. Langsung bisa. Selamat pagi Pak Kemal, Kepala BPP Lembang. Sehat Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat saya di Pak Hikmat nih, alhamdulillah telah mencerahkan semua ini. Saya bangga ini bahwa ternyata ini dengan jarak jauh Pak Hikmat telah memberikan pelajaran yang sangat berharga, terutama bagi para penyuluh dan kita semua yang di fungsional ini khususnya. Karena ini walaupun bagaimana, mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Pak Hikmat, kebanyakan para penyuluh itu, terutama yang fungsional itu lambat untuk dalam tulisan. Nah ini salah satu alternatifnya untuk dijadikan semacam angka kredit. Nah bagaimana Pak Hikmat, dari Pak Hikmat yang diajarkan ini dipandu supaya untuk memberikan, saya juga Pak Hikmat, insya Allah kebetulan saya sudah faknya sudah menjadi dosen Pak. Jadi ingin mendapatkan angka kredit juga, bagaimana saya masukan-masukan kayak begini, kalau kita bikin sesuatu itu, kegiatan ini bisa dijadikan angka kredit. Nah mudah-mudahan dengan penjelasan singkat, terus dengan pelajaran ini yang sangat baik, nanti ini sebetulnya kan ini sangat bermanfaat Pak Hikmat. Ini bisa dimanapun bekerja,
tidak memikirkan yang banyak. Ini kan supaya tinggal download terus dengan apa objeknya apa, terus kita animasikan. Ini sangat bermanfaat sekali. Nah, kalau kayak begini, dan saya yakin juga ini kegiatan ini kalau kita jadikan ini juga masuk juga ke angka kredit, Pak. Jadi bukan hanya tulisan aja. Tadi kan Pak Hikmat harus ada tulisannya. Nah, ini juga bisa. Nah, bagaimana supaya memudahkan itu Pak Hikmat? Terima kasih. Ini hanya saran aja dan saya senang ini. Makanya saya nonton Pak Hikmat. Biasanya saya tidak pernah nonton. Tapi begitu PPMKP Ciawi, nah saya wah ini luar biasa ini. Terima kasih Pak Hikmat karena ini mungkin juga bagi para penyuluh baru juga. Kalau biasa metodologi kan sudah biasa diajarkan. Kalau yang lain kan biasa diajarkan. Nah ini kita bermanfaat. Terima kasih Pak Hikmat. Silakan. Terima kasih Pak Kemal, Pak Kepala Balai Lembang. Oke, salam sehat Pak. Salam untuk semua teman-teman yang ada di sana. Baik Pak Jetmat, pertanyaan yang disertai pernyataan yang menarik bahwa materi ini sangat dibutuhkan untuk penyuluh, gitu kan, yang bisa digunakan dimanapun. Pertanyaannya bagaimana sih agar ini dapat efektif, efisien, dan dapat digunakan untuk penyuluh, bahkan untuk angka kredit. Mungkin silahkan Pak. Baik, ini terima kasih nih pimpinan saya dulu di PPMKP ya. Iya, betul. Nih, beliau ini di PPMKP ya, sudah sering memberikan motivasi khususnya kepada saya pribadi. Terima kasih Pak Kemal. Jadi ini sebetulnya saya tuntunannya sudah runtut di sini, sudah saya buat ya secara runtutnya. Bagaimana sih proses mulai dari membuat apa itu animasi, apa itu keunggulannya, sampai langkah-langkahnya ini sudah jelas, itu di LMS sudah ada ya. Hanya tadi saya mau runtut tapi dari panitia tuh gini-gini, gini-gini waktu-waktu katanya ya. Terpaksa saya percepat gitu. Tapi runtutnya ada di LMS ya, silahkan di-download. Tapi ini pertemuan yang bagus dari Pak dulu pimpinan kita di CIAI, Pak Kemal ya. Ini bagus sekali nih. Apakah ini bisa kredit win buat teman-teman penyuluh? Ya kebetulan saya juga pernah jadi penyuluh Pak. Di BPP pernah, penyuluh kabupaten pernah, di provinsi pernah. Ya artinya sudah beberapa lokasi sekarang jadi Widya Suara. Ya. Nah ini bisa nggak jadi angka kredit? Pengalaman saya bisa Pak. Saya dulu kan di BIP pernah tuh pernah di BIP pernah. Waktu di BIP kalau kita membuat skenario itu ada kreditnya. Hanya biasanya di situ tuh ada yang untuk yang media, untuk yang utama. Kalau yang utama untuk supervisinya itu ada kreditnya itu seperti itu. Jadi betul sekali kata Pak kapus kita, mantan kapus kita Pak di PPMKP, Pak Kemal yang saya hormati, betul sekali ini harus bermanfaat, harus bisa dijadikan kredit. Ya. Ini supaya kita juga bisa bukan kita ngejaga pangkat nggak gitu, supaya kita meningkatkan kompetensi kita. Betul. Secara otomatis kalau kompetensi meningkat, pangkat dengan sendirinya akan mengikuti. Pangkat meningkat, itu kan dompet meningkat gitu kan ya. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan Pak. Ini cukup banyak antusias dari Sobat Tani di seluruh Indonesia. Ini saya melihat dari Bapeltan TPH Jabar sudah raise hand. Nanti selanjutnya Pak Yance ya. Baik, bersiap-siap Pak Yance. Nah ini sebelumnya dari Bapeltan TPH Jabar. Kami persilahkan. Oke. Dari Bapeltan TPH Jabar, kami persilahkan untuk open video. Begitu juga open voice, jangan di mute atau unmute. Dari Bapeltan TPH Jabar. Hadir. Oke. Hadir. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pagi atau selamat pagi. Oke, selamat pagi. Sehat Pak di situ? Alhamdulillah, Bapeltan semua sehat. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Jajang pertama. Oke, Bapak silakan. Langsung kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, terima kasih. Langkah demi langkah sudah kami catat. Kami ingin lebih jelas. Tadi didapat di-download di e-learning Puslatan ya, kalau tidak salah. Karena ada beberapa rekan juga akan segera ingin mencoba langkah-langkah ini, sehingga beberapa materi yang singkat akan dibuatkan animasinya begitu. Nah, pertanyaan agar lebih hidup,
agar lebih nampak komunikatifnya, apakah itu proses diskusi, apakah itu proses praktek, menggunakan pilihan-pilihan gaya ataupun pilihan-pilihan pemain agar lebih hidup, tidak seperti yang tadi dicontohkan. Itu bagaimana? Terima kasih. Jajang dari Bapeltan TPA Jabar. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik Pak Citmat, bagaimana agar terlihat lebih hidup? Ya. Sehingga mungkin tidak terlalu cepat ya. Ya, silakan Pak. Oke, kita contohkan ya, kita akan membuat yang baru nih ya. Klik create video nanti. Nah, di sini kita klik scene-nya di sini ya. Nah, ini scene-nya kita pilih ya. Nah, misalnya kita scene-nya di kebun ya. Ini kebun ya. Ini misalnya di kebun. Nah, di sini kita membuat aktornya ya, aktornya. Nah, ini sesuai dengan permintaan Pak Jajang tadi, kita ingin membuat karakternya gimana. Ini kalau yang sudah ada kita tinggal memilih di sini. Tapi kalau kita ingin memilih karakter, tinggal klik yang ini, klik seperti ini agak lama. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini tampilannya. Nah, kita mau yang laki-laki atau wanita misalnya. Laki-laki, wanita Pak Rizky. Wanita saja Pak. Oke, yang wanita ya supaya lebih hangat. Nah, ini kita klik wanita ya. Nah, ini kan sedang sakit mata kelihatannya. Ini kita rubah di sini. Di sini kepalanya kita rubah ya. Bisa dirubah di sini. Tek gitu. Kita rubah agak putih ya di sini ya. Nah, di sini kita di sini supaya agak putih, klik. Nah, jadi agak putih sekarang ya. Nah, dia kita lihat juga nih ya. Ini di sini sudah ada nih ininya apa, tinggal klik-klik saja. Makanya saya bilang jangan sampai oh ini wanita, wah wanita pakai kumis gitu. Jangan ya, itu jangan, itu kurang etis gitu ya. Itu jangan. Ini di sini banyak pilihan ya. Nah, bajunya bagaimana? Bajunya di sini kita pilih ya. Nah, ini bajunya kita bisa pilih di sini ya. Ini silakan ya kreasi saja. Ini bajunya gimana ini? Bajunya baju hitam dan sebagainya. Klik sini. Kita mau lihat apakah dia berkerudung atau tidak gitu. Di sini kita bisa dilihat juga di sini. Nah, ini cara di sini ada pakai hijab. Apakah dia baru lulus di sini? Ini ada topi sarjana. Misalnya ini dia itu baru wisuda. Ini apa? Misalnya seperti ini. Seperti itu. Dia baru lulus wisuda seperti itu. Jadi itu Pak Jajang, jadi runtutannya sebetulnya saya kalau secara detailnya ada di tapi ini tadi saya tadinya mau pakai ini, tapi karena panitia gini-gini ya terpaksa ini seperti ini. Nah, sekarang mengisi suara ini Pak Jajang belum tuntas nih tadi supaya ingin detail katanya ya. Nah, ini kita simpan di sini. Nah, kita klik di sini ya. Cara mengisi suaranya gimana? Nah, misalnya kita masukkan si Laura dengan siapa ini? Nah, ini Dahimi misalnya sama Dahimi. Elias dia sedang ngobrol di si Laura. Nah, ini untuk ngobrolnya seperti ini ya. Kita klik yang ini tanda ini. Klik. Nah, kita pilih di sini Laura ya. Kita tampilkan dulu Laura di sini ya. Nah, Laura seperti ini, dia baru wisuda nih. Ini tetangganya atau apanya nggak tahu saya juga ya. Nah, dia itu sedang gembira di sini misalnya. Ini kita pilih ya di sini ya. Atau dia sedang antusias sekali karena baru di wisuda ya. Lalu dia akan ngomong seperti ini. Si Laura ini ya. Ngomong di sini si Laura ya. Ini jangan lupa diklik ininya. Klik. Nah, ini lalu kita klik. Abah, saya baru wisuda nih. Enggak susah payah. Ternyata kuliah itu asal yang penting kita niat. Nah, itu klik, kita masukkan ke sini ya. Nah, setelah itu mau ditambah ini abahnya nih ceritanya ya. Si abahnya cerita. Nah, ini si abahnya cerita si abahnya ini si Salas nih ya seperti ini. Nah, dia ini jangan lupa klik mic-nya di sini ya. Tapi ini dialognya, ini kamera ini fungsinya untuk on dialog seperti ini ya. Nah, ini di dalam dialog mode kita klik yang ini nih. Nah, kita klik yang ini. Nah, betul juga apa kata Abah. Yang penting itu kalau kawan-kawan atau Anda atau si Eis mau lulus kuliah,
Yang penting itu punya niat gitu, ya rajin belajar gitu, karena pangkal kaya itu adalah harus rajin belajar gitu. Terbalik ya, jadi apa? Lupa lagi saya juga. Tapi itu seperti itu kurang lebihnya. Lalu kita matikan di sini. Nah, sekarang kita coba di sini, Pak. Kita coba di sini ya. Ini sedang ngobrol habis sudah ceritanya gitu ya di sinopsisnya. Klik. Nah, keluar radionya nggak? Nggak susah payah. Ternyata kuliah itu asal. Nah, seperti yang penting kurang lebih kita seperti niat. jadi Pak Jajan dan Sobat Tani semua. Ya, betul juga. Apa kata? Bahwa yang penting itu kalau ingin membuat video yang hidup, ya, tentunya ide naskah juga kita harus sudah siapkan sehingga hidup juga. Betul. Dan perlu kreativitas memang di sini ya. Ya. Ya memang kreativitas Sobat Tani, aplikasi itu hanya sebagai mungkin alat saja, tetapi ide kreativitas yang ada di dalam otak kita, kemampuan kreatif kita itu yang utama. Gitu ya Pak ya. Baik, dan tentunya kalau kita capek, ini salah satu solusi bahwa kalau kita capek bekerja membuat video animasi ini mungkin bisa membuat kita senyum gitu ya Pak ya. Ya itu salah satu keistimewaan ini juga, apa artinya kita bisa berekspresi daripada kita stres mikirin masalah negara, kita berkreasi di animasi ini seperti itu. Pelampiasan yang positif betul, gitu ya Pak ya. Ya. Baik, Sobat Tani, Pak Jajang, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya bisa menghibur kita semua dari Pak Ciatmat. Ini hebatnya beliau memang. Baik, masih ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Yance Thomas Kapuate. Silakan Pak Yance untuk open video. Pak Yance. Iya. Oke. Selamat siang Pak Yance. Iya. Dari Siramudara Barat. Dari Penyuluh Pertanian BPP Siramudara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Oke. Iya, Pak. Teman-teman di sana silakan. Baik Pak, ya terima kasih atas video animasinya. Saya sangat berterima kasih karena sangat membantu kami penyuluh pertanian di tingkat lapangan. Yang menjadi pertanyaan saya lihat videonya dari tadi, itu pergerakannya itu ketika apabila kita dikasih penyuluhan di lapangan, itu kan ada perbedaan antara petani dengan penyuluh. Apakah petani diberikan topi, kemudian kami penyuluhnya mungkin diberikan sepatu las, kemudian suaranya itu Pak, apakah waktu ketika perekaman yang diberikan suaranya itu kita yang berikan suaranya, apakah dari aplikasinya langsung suaranya sudah ada? Mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yance, pertanyaan yang luar biasa. Semoga sehat selalu, ada di Maluku Tengah. Baik, Pak Ciatmat, ada dua pertanyaan. Satu-satu dulu ya Pak ya. Yang pertama, biasanya kalau penyuluhan itu ada petani, ada penyuluh. Apakah bisa diperlengkapi petani dengan caping atau topinya, penyuluh dengan sepatu lasnya? Kira-kira ada nggak Pak? Terima kasih Pak Yance, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Jadi di sini ya masalah aksesoris istilahnya ya. Ini karena saya ini memakai yang gratisan, memang terbatas. Tapi kalau kita ingin yang lengkap itu ditambah lagi tuh aksesorisnya. Aksesoris kan bisa dicari di sini nih. Misalnya kita di sini akan menambah ini yang baru ya, kita di sini scene baru ya. Nah seperti itu aktor di sini ya. Nah kita akan menambah di sini ya. Nambah ini. Nah ini sekarang yang agak laki-laki sekarang ya. Nah di sini ya. Nah ini laki-laki. Nah adanya di sini Pak Yance. Aksesoris adanya di lambang kacamata ini ya. Nah seperti ini ya. Nah misalnya dia itu laki-lakinya itu dia ternyata keturunan mumi gitu. Seperti ini. Misalnya gitu. Di sini ada lalu ada juga macam-macam topi di sini ya. Aksesorisnya tinggal dipilih di sini. Hanya Pak Rizky, karena kita ini yang gratisan ya. Jadi aksesorisnya dikit. Makin kita berbayar itu makin banyak aksesorisnya. Ada pakai sepatu misalnya di sini ada penyuluhnya pakai sepatu yang mana sih? Kalau penyuluh kan biasanya pakai sepatu lapangan. Nah, seperti ini. Nah, sepatunya seperti ini. Baik. Baik, jadi Pak Yance dan Sobat Tani semua, seperti kita sampaikan tadi di awal bahwa ini adalah versi trial atau gratis. Gratisan. Kalau nggak salah di dalam Plotagon ini ada bronze,
ada silver, ada gold. Nah, tentunya semakin tinggi otomatis fasilitasnya semakin lengkap. Milenial, gitu kan, bagus ya. nih, masukan Nah, milenial. Walaupun tentunya aksesnya ada sih Pak, berbayar. Gitu, Iya, berbayar. Tapi saya yakin tidak ada yang sia-sia, walaupun berbayar, manfaatnya pasti ada. Begitu ya Pak Yance. Semakin tinggi subscribe-nya, maka akan semakin bagus. Oke, yang pertama itu pertanyaan Pak Yance. Yang kedua, nah, apakah suara yang tadi dimunculkan, apakah harus kita sendiri yang merekam atau sudah existing ada di aplikasi itu, Pak? Ini pertanyaan yang bagus juga nih Pak Yance. Sebetulnya ini karena saya dalam rangka ngirit saja gitu ya. Artinya di suara kita bisa pakai laki-laki, bisa perempuan, bisa anak-anak. Itu yang anak-anak bisa. Tapi kalau Pak Yance bisa kreatif, silakan buka di HP ada di Play Store, ada itu aplikasi pengubah suara. Oke. Jadi suaranya kita nanti kita rubah gitu. Ya, betul. Cuman saya malas ngerubah-rubah itu. Kita ini saja. Jadi sekali lagi masalah suara tergantung kreativitas kita. Oke, baik. Berarti ada kreativitas di sini. Ya, ada aplikasi Voice Maker, ada Voice Change di Play Store, gitu ada, ya. Banyak. Oke, atau mungkin Pak Yance bisa mengajak teman-temannya untuk dubbing suara bisa, gitu ya. Mengundang artis mengisi suara. Boleh kalau mampu gitu ya. Boleh dubbing, tetapi tadi seperti disampaikan Pak Jetmat, kalau nggak salah tadi bahwa di dalam aplikasi itu kalau kita ketik itu sudah otomatis ngomong ya Pak ya? Betul. Oke, namun suaranya seperti Google Map. Google Map, belok kiri. Oke. Ke kanan, itu kurang rekom. Ya, baik. Berarti dari dua pertanyaan itu Pak Yance, mungkin saya bisa bantu menyimpulkan bahwa masalah aplikasi di sini tersedia semakin tinggi, semakin lengkap. Oke. Yang kedua mengenai suara, tergantung kreativitas kita. Tetapi sudah ada di dalam aplikasi, jadi kalau mungkin malu dubbing, sudah ada walaupun suaranya like a Google Map. Gitu ya. Baik, Pak Yance, semoga puas. Terima kasih atas pertanyaannya. Salam buat teman-teman di sana. Oke, kita ke chat Pak. Ada pertanyaan melalui chatting di sini. Ada beberapa. Ini sangat menarik ini. Banyak teman-teman yang sangat tertarik untuk bertanya ini sepertinya. Jadi mungkin sampai jam 12 malam kita nih Pak nanti Pak. Oke, kita akan lanjutkan dari Pak Ferilwan Sikumbang. Apakah Plotagon bisa juga membuat animasi membajak sawah dan lain-lain? Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Ferilwan. Ya, terima kasih ini ya. Memang ini salah satu seperti saya katakan tadi ya. Di Plotagon ini ya semakin kita tinggi itunya berbayarnya versinya ya yang gold tadi itu ada variasinya, gambar-gambarnya ada. Tapi kalau di gratisan ini kalau sebatas kebun-kebun gitu mah ada di sini. Misalnya sedang membajak kebun gitu. Ada di sini ya, di sini gambar-gambar kebun di sini. Jadi itu biasanya menunya di sini nih Pak. Adanya di menunya itu untuk lokasi atau di sini ya. Nah, di sini lokasi. Nah, di sini lokasinya banyak nih. Ada di kebun, ada di dunia hiburan, tempat karaoke tapi jangan ya. Nah, ini ada juga di tempat lain-lain, di perpu, di rumah sakit. Ini banyak nih. Ada buat di depan toko dan selanjutnya. Makin mahal makin banyak. Nah, di sini ada nih aplikasi-aplikasinya nih di kebun ya. Nah, di sini ada ya. Oh, ini banyak sekali nih ininya scene lokasi. Ya. Di sawah bisa ada kalau ininya ini. Kita bisa kita juga bisa membuat kreasi di sini. Oke. Animasinya nanti kita bisa kembali ke yang tadi ke pengaturan animasi di sini ya. Apakah dia sedang apa dan sebagainya. Oke. Ya. Nah, tapi sekali lagi ini tergantung itunya ya. Baik. Ya. Kemudian menyambung ada pertanyaan dari Bu Rodiah juga, sepertinya saya kenal Bu. Terima kasih telah bergabung. Oke. Pertanyaan yang mungkin ada di benak Sobat Tani Pak. Biasanya aplikasi itu kan kita bisa insert. Entah picture dari kita sendiri atau foto yang seperti ditanyakan Bu Rodiah gitu ya. Apakah itu bisa masuk atau memang aplikasi ini pure hanya yang ada di dalam aplikasi? Gitu. Kira-kira Pak. Untuk scene-nya ya, untuk scene-nya, untuk background-nya mungkin kira-kira bagaimana? Bagus nih senior saya nih. Oke. Ini mungkin sedang Nah ini
Sangat bisa, Pak. Oke. Sekali lagi, ketika kita membuat video penyuluhan, kita harus memvariasikan. Ada tadi saya ada pakai Platagon, ya. Kita variasikan dengan tangkap layar tadi. Aplikasi tangkap layar, bisa Bandicam, bisa Camtasia. Ya. Nah ini adanya foto, ya. Kita misalnya mau masukkan foto nih di sini, ya. Ini contoh yang sudah ada di sini, ya. Nah, ini ya. Misalnya saya ingin mau masukkan foto di sini, ya. Klik di sini. Nah, ini misalnya foto bagian warna daun. Kita share di sini. Nah, ini ada. Nah, bagaimana kalau mau masukkan ini menginsert video lain, bisa di sini. Set gitu. Nah, misalnya kita di sini mau menginsert video yang lainnya, ya, di sini bisa, ya. Nah, kita di sini all files, ya. Nah, di sini, ya. Nah, misalnya kita mau memasukkan video ini nih, ada anak-anak, nah, di sini ada anak-anak juga, ya, di sini. Nah, tapi ini harusnya di sini dulu nih, ada anak-anak di sini. Nah, di sini, ya. Nah, nanti misalnya kita ingin menginsert di sini, klik. Nah, di sini ada, tinggal klik di sini. Ada gambar anak-anak tadi, ya. Nah, ini misalnya kita mau masukkan ini, open. Nah, dia agak lama, ya. Nanti ini akan kebuka, tinggal kita masukkan. Jadi ini betul sekali pertanyaan Bu Rodia. Bukan berarti kita kalau membuat video penyuluhan itu hanya bisa Google saja. Google Platagon saja. Tapi kita harus variasi. Ibarat kita makan itu, makan nasi rames. Kita jangan makan hanya sambalnya doang, tapi sambal ada ayamnya, ada rendangnya. Jadi lebih enak. Ya. Ada Platagonnya, ada Bandicam-nya, ada Pinnacle-nya. Ya. Ini macam-macam. Termasuk ada PowerPoint juga. PowerPoint jangan dianggap remeh. PowerPoint juga bisa dibuat film. Seperti tayangan-tayangan ini saya pakai PowerPoint di sini nih. Nah, yang tayangan seperti ini tadi. Ini PowerPoint ini. Ya, PowerPoint yang dianimasikan seperti itu. Ya. Jadi ini misalnya ini, lalu misalnya kita masukkan di sini nih, pertanyaan Bu Rodia kita masukkan di sini. Nah, kita klik di sini. Nah, keluar suaranya. Dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam di belakang laptop terus. Jadi berarti kesimpulannya begini, Pak. Hal yang penting ya. Kalau kita cara menggunakan bagian warna daun atau BWD itu bagaimana, Pak? Oh, itu gampang. Kalau di era sekarang itu silakan ya, kita searching di Google lalu klik ya cyber extension. Yang pertama adalah Platagon itu sendiri. Terima kasih informasinya. Nanti saya akan coba searching ya di Google ya. Udah waktunya nih pertemuan kelompok tani. Iya deh, silakan dicoba ya cyber extension-nya. Saya mau pertemuan kelompok dulu. Yes, ini menjawab juga pertanyaan dari Pak. Jatuh pada kurang atau sama. Bahwa ya kalau ini memasukkan menjadikan satu, silakan gunakan beberapa aplikasi itu sehingga bisa berjalan. Ibarat makan nasi, Pak. Kalau hanya kita sambal doang kan nggak enak. Kita tambah ada rendangnya, ada sayur. Iya, jadi lapar saya, Pak. Ini terus sarapan ini sepertinya ini. Oke, Sobat Tani, terima kasih atas pertanyaannya dan masih ada lagi. Ini masih cukup waktunya? Masih ya? Oke. Ada pertanyaan dari Pak Septiadi di sini, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak, bisakah Platagon, nah jadi ini spesifik di Platagon ya, Pak ya. Platagon memasukkan suara yang sudah direkam sebelumnya. Ya. Nah, ini mungkin saya bisa mengartikan suara bukan suara, bisa suara ngomong, bisa suara background mungkin, Pak. Apakah bisa di Platagon? Ya, ini sangat bisa ya. Misalnya ini yang bawaan ada, yang kita rekam di HP juga ada di sini. Di Misalnya, Platagonnya mungkin, Pak? Di Platagonnya sendiri juga ada. Tadi saya ada sudah saya jelaskan di Platagon sendiri. Di sini lagi. Ya. Nah, ini suaranya di sini ada. Nah, ini suara alam ya. Ini mungkin bisa dicontohkan. Nah, ini sound kan. Kita tinggal ke mana? Oh, banyak ya, Pak. Banyak ini ya. Tapi kalau saya senangnya di aplikasi di sini saja, apa di
supaya kita sekali kerja gitu Pak. Oke. Misalnya saya mau masukkan ini nih di dalam suasana di film tadi, di sini ada suara ini misalnya. Di sini pada saat ini misalnya ada suara sapi misalnya di sini. Klik di sini. Nah, kita klik di sini. Nah, kita klik. Sarana apa, Pak? Dari Klik. Klik. Cara menggunakan artinya ini bisa bagian kalau kita warna rekam daun sendiri di situ atau ada folder BWG ya, itu jadi kita bisa insert bagaimana, Pak? Kalau pakai HP kita rekam, misalnya rekaman dulu, Ustaz. Di HP kan ada rekaman. Baik, kita masukkan ya. Masukkan bisa. Oke. Pak Iko, mudah-mudahan terpuaskan jawabannya bahwa prinsip Plotagon sebenarnya bukan menjadi alat utama, tetapi menjadi salah satu hal untuk membuat animasi. Sisanya kita kemas di dalam pembuatan video secara utuh, gitu ya Pak ya. Baik, masih ada Pak Septiadi, maaf tadi. Oke, masih ada yang bertanya. Oke, raise hand. Ada yang raise hand di sini. Saya melihat Bu Supriyani dari Dinas Pertanian Aceh. Kami persilahkan untuk bisa open video. Silakan, Bu Supriyani. Supriyani, ya. Bu Supriyani, silakan. Bisa open video dan open mic atau unmute. Bu Supriyani. Silakan, Bu. Oke. Bu Supriyani. Bisa meminta bantuan host untuk spotlight. Oke, kita lewatin dulu. Pak Citmat, menarik ini bahwa di dalam video penyuluhan ternyata kita harus memikirkan dampak. Ya, ini kan ya, dampak dari mengapa sih kita harus membuat video ini. Betul. Nah, kira-kira Pak, apa yang harus ditekankan di sini? Bahwa video penyuluhan tidak hanya menjadi video biasa, tetapi agar video itu bisa bermanfaat dan benar-benar ngena kepada petani ataupun yang kita sulung. Apa tipsnya Pak di sini? Oke, bisa di-share tayangannya. Jadi di sini ya, sekali lagi ya, ketika kita membuat video penyuluhan itu bagaimana kita menyampaikan informasi kan pada pelaku usaha maupun pada pelaku utama. Informasi itu jangan sampai salah. Okay. Ya. Makanya ya, saya hanya cuman buat iseng-iseng di YouTube gitu, sebagai misalnya saya sebagai penyuluh cuman 3 menit sehingga tidak bikin konsep. Kita tetap harus bikin konsep ya. Tetap harus. Jadi ini memudahkan gagasan kita ya. Nah, konsep kita ini harus teratur ya dan sistematis ini ya. Isi pesan mudah dipahami ya. Okay. Nah, ini bla bla, ini teoritis saja. Tapi ini nih langkahnya ini sekali lagi ya. Nah ini ya. Jadi supaya itu bermanfaat, kita sekali lagi harus punya ide. Okay. Sekarang isu aktualnya masalah kontrata nih. Wah, saya ini mau bikin ERDKK nih. Okay. Kalau saya syuting ke lapangan kan nggak mungkin pakai dengan animasi. Betul. Nah, ERDKK kan sudah banyak tuh ininya apa? Tool-toolnya kita variasikan saja di situ supaya lebih menarik. Kita pakai animasi, nanti bisa kita ada humor-humornya karena kalau di animasi ini kita bisa membuat humor-humor tergantung kita sendiri ya. Temanya apa ya, misalnya karena sekarang Kostra Tari temanya yang sekarang sedang musim penyusunan RDKK, kita temanya ERDKK. RDKK tahu rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Nah, supaya petani tahu temanya itu, tujuannya siapa? Nah, tujuannya itu karena RDKK ini bukan hanya petani saja, kadang-kadang kepala desa juga harus tahu, harus memonitor petaninya di desanya. Jadi ini sasarannya itu bisa buat kepala desa juga, pelaku utama, pelaku usaha ya. Nah, setelah itu baru kita di sini riset di sini artinya kita mencari bahan lah. Kita bisa googling, bisa literatur, baru kita di sini bikin langkah-langkahnya. Nah, setelah itu baru kita bikin ringkasan ceritanya, idenya seperti ini. Walaupun sekali lagi walaupun hanya 5 menit. Nah, baru kita bikin treatment itu biasanya berisi adegannya sekian, ini lokasinya ini, durasinya sekian. Baru kita ini bikin naskah lengkapnya.
Jadi terkontrol dengan caranya. Oke. Berarti itu yang paling penting bahwa konsep, ide, kemudian mau apa, sasarannya apa, itu penting ya Pak ya, untuk bagaimana video ini nantinya dibuat. Betul. Tidak hanya asal upload. Iya, asal ada pemandangan bagus di show tapi nggak ada maknanya gitu. Betul, baik. Saya kembali ke Bu Supriyani. Kira-kira Bu Supri sudah bisa bergabung dengan kita dari Aceh? Silahkan Bu. Bu Supriyani, mendengar suara saya? Oke. Kalau begitu, kalau tidak ada, kita lanjut ke kuis yang terakhir. Ya, kuis ketiga pada kesempatan pagi hari ini. Bukan berarti tidak ada pertanyaan lagi ya, Sobat Tani. Kalau masih ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke ya, nah nanti ada pertanyaan juga. Sebelumnya kita akan kuis. Teknis sama, caranya sama. Saya akan mulai. Berikut ini jenis desain isi pesan media penyuluhan. Oke, saya ulang ya, mungkin pertanyaannya agak kurang tepat, saya sedikit ganti. Berikut ini yang bukan menjadi dampak ketika kita mendesain isi pesan media penyuluhan. Ya. Yang bukan nih, gitu kan ya. Yang bukan merupakan dampak. A, menumbuhkan rasa takut. B, membangun kesadaran. C, model tokoh panutan. Dan D, membangun percaya diri. Oke. Teman-teman siapa? Bapak Mulyadi SP dari BPP Sendana. Kami persilakan untuk open video. Bapak Mulyadi. Silakan Bapak. Bapak Mulyadi. Di-unmute dulu. Oke. Silakan di-unmute Pak Mulyadi. Oke, silakan jawabannya apa Bapak? Jawabannya D, Pak. Halo, dari Bapak Mulyadi dari BPP Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Oke, jawabannya? D. Delta, membangun percaya diri. Jawabannya betul atau tidak, Pak? Ini dikurangi 100 nilainya. Oke, mohon maaf Pak, jawabannya belum tepat. Oke, kami persilahkan yang lain. Bapak Harmoko dari Dinas Pertanian, agak terputus ini ya. Bapak Harmoko dari Dinas Pertanian, kayaknya enggak tahu. Mohon maaf Bapak. Silakan Bapak Harmoko untuk open video dan open mic. Unmute. Bapak Harmoko. Oke, dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan jawabannya, Bapak. Maaf, soalnya bisa diulang lagi. Tadi ada. Oke. Coba berikut ini yang merupakan dampak ketika kita mendesain isi pesan media penyuluhan yang tepat. Kecuali A, menumbuhkan rasa takut, B, membangun kesadaran, C, model tokoh panutan, dan D, membangun percaya diri. Ini sepertinya dampak positif. Oh, takut. Oke, menumbuhkan rasa takut. Iya. Jawabannya gimana, Pak? Ya. Oke, tepat. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih Pak Harmoko. Salam buat teman-teman di Distan Kabupaten Grobogan. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Gak kerasa Pak, sudah 3 Pak kuisnya. Oke. Masih ada pertanyaan terakhir tadi. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oke. Terakhir dari chat tadi muncul. Dari Ibu Kurniati dari BPP Tamalatea. Oke. Bisakah nanti bahasanya kita isi dengan bahasa daerah, Pak? Sesuai dengan daerah masing-masing agar lebih dipahami oleh audiens. Kira-kira bisa tidak, Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena betul sekali kalau kita penyuluhan itu harus spesifik lokalita ya, yang bisa makan. Ya. Bisa nggak bahasa Papua? Sangat bisa gitu ya. Jadi nanti suara kita ya audio di sini pakai apa? Pakai bahasa daerah di sini ya. Nah, di sini kan ada nih sound di sini.
Nah, misalnya di sini ada soundnya ya kita bisa pakai bahasa daerah di sini. Ya, jadi sekali lagi sangat bisa ya untuk membuatnya. Di sini ada nih misalnya seperti ini Gaston, misalnya ini Gaston akan menggunakan bahasa daerah, misalnya daerahnya pada kemana kia wongi, nah misalnya seperti itu bisa, itu bebas itu ya bahasa Jawa, bahasa gitu Jawa ya. ya itu daerah Jawa. Tergantung kreativitas kita ya, berarti bisa, ya. Ya. Ya tentunya agar lebih baik yang mengisi orang asli setempat ya. Iya betul ya, bebas. Agar logonya. Baik, Sobat Tani, terima kasih atas antusiasmenya luar biasa, Pak Cetmat. Materi ini sangat menarik, sangat bermanfaat, dan tentunya Sobat Tani semua dimanapun Sobat Tani berada, semoga bisa mengikuti materi dengan baik dan dapat nantinya menerapkan di dalam pekerjaan sehari-hari. Tentunya pekerjaan yang utama bagaimana menggelorakan Kostra Tani, menggelorakan pembangunan pertanian di Indonesia. Oke. Saya akan mengumumkan pemenang-pemenang kuis, walaupun tadi Sobat Tani semua sudah bersama-sama mengetahui siapa pemenangnya. Saya akan ulang, pemenang untuk kuis pada edisi 54, volume 54 Bertani on Cloud pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Mas Karisma Imam, ini dari BPP Batu. Yang kedua adalah Bapak Muhammad Arifin dari Mamuju. Dan yang terakhir yang barusan kita lihat bersama, Bapak Harmoko dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Hadiah pulsa bisa diklaim, dikontak, bisa hubungi kontaknya ke 0882 9673 0122. Silahkan Bapak-Bapak bertiga untuk nanti menghubungi agar bisa dikirimkan, karena kita tidak tahu nomor handphone Bapak-Bapak. Jadi mohon mengirimkan nomor handphonenya agar dapat kita kirimkan pulsa sebagai pemenang kuis pada kesempatan pagi hari ini. Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin satu closing dari Bapak, penekanan tentang apa sih yang menjadi hal yang penting dari materi video penyuluhan berbasis animasi. Oke. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rizky. Jadi sekali lagi yang penting masalah animasi, video animasi penyuluhan. Pertama di era musim sekarang, kalau kita syuting ke lapangan kan artinya kurang pas kalau di era sekarang. Itu pertama ya. Yang keduanya itu dengan video animasi itu penyuluh bisa berkreasi ya, artinya bisa menggunakan bahasa daerah seperti pertanyaan tadi ya, bisa suara kita sendiri dengan mengubah suara kita sendiri ya, itu bisa juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa Pak Rizky, karena kita membuat video penyuluhan. Penyuluhan itu artinya kita bagaimana merubah perilaku petani ya, baik itu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilannya, sehingga isi pesannya itu betul-betul harus kita desain, Pak. Oke. Desain isi pesan ada 8 tadi ya. Dan sebelum kita membuat video penyuluhan, kita jangan lupa sekali lagi membuat naskah atau ide tadi. Nah, bukan itu, tapi membuat naskah video. Naskah video itu mulai dari ide, tadi tujuan dan sebagainya ya. Ada sinopsisnya, ada treatmentnya, ada skenario. Dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Kepala Balai Lembang tadi ya. Itu bisa dijadikan kredit poin, tidak bisa kalau itu berupa skenario. Itu ada itu. Baik, Pak Cetmat. Terima kasih Sobat Tani, bahwa efektif, efisien, dan menghindari kerumunan itu menjadi yang penting. Gitu kan ya, maka gunakanlah video penyuluhan berbasis animasi ini agar tetap produktif di tengah masa COVID-19 ini tanpa harus melanggar protokol kesehatan dari pemerintah. Hindari COVID dengan cara hindari kerumunan. Baik, Sobat Tani, sebelum saya akan menutup acara ini, kita akan bergabung dengan Kepala Pusat PPMKP Ciawi untuk mendengarkan sambutan, arahan, dan penutupan dari beliau. Pak Yusra, selamat siang. Pak. Ya, selamat siang. Oke. Sehat Bapak? Ini ceria sekali ini. Kepala Pusat kami. Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, silakan Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat-Nya hari ini kita bisa menyelesaikan POC Petani on Cloud volume 54 dengan judul membuat video penyuluhan berbasis animasi. Jadi dengan resmi POC volume 54 saya tutup. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Kapus Selatan yang memberikan kesempatan kepada tim PPMKP untuk menjadi host BOC volume 54 tersebut. Terima kasih juga kepada Sobat Tani yang sudah dengan aktif berperan dalam acara BOC volume 54. Semoga ilmu yang di-sharing oleh narasumber kita, Pak Hikmat, sangat akan bermanfaat pada Bapak Ibu sekalian, Sobat Tani. Di tengah pandemi COVID tersebut sangat bermanfaat sekali bagi saya kalau Bapak Ibu sekalian bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Pak Hikmat narasumber kita hari ini dalam rangka meningkatkan penyuluhan kita kepada para petani, khususnya teman-teman yang aktif di PPP dan Kostra Tani. Ucapan terima kasih juga selanjutnya kepada teman-teman tim PPMKP yang sudah bekerja keras dan ikhlas dalam mempersiapkan BOC volume 54 tersebut. Selanjutnya saya sampaikan permohonan maaf jika pada presentasi atau pelayanan pada BOC kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan dari teman-teman atau ada tampilan-tampilan yang kurang berkenan, mohon maaf, saya sampaikan atas nama teman-teman dari tim PPMKP Ciawi. Terakhir, mungkin saya sampaikan kepada teman-teman Sobat Tani bahwa kami PPMKP Ciawi rencananya pada tanggal 11 sampai 20 November akan menayangkan suatu pelatihan brokoli volume 5 yang bertemakan peluang pasar komoditas pertanian Indonesia. Nah, nanti narasumbernya ini adalah atase-atase pertanian kita yang berada di Washington, di Tokyo, di Roma, dan di Brussels. Sehingga ini mungkin sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu penyuluh BPP Sobat Tani dalam rangka meningkatkan peluang pasar komoditas pertanian kita untuk masuk ke pasar internasional. Dan nanti ada narasumber juga sebagai pelengkap itu dari Badan Karantina Pertanian, sehingga nanti isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam negeri bisa dibantu oleh teman dari Badan Karantina tersebut. Nah, untuk itu, untuk mengikuti perkembangan karena waktunya masih cukup tanggal 11 sampai 20, nah saya mohon keikhlasan partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk memonitor brokoli tersebut melalui Instagramnya PMKP. Alamatnya @PMKP Ciawi. Nah, jadi nanti di sana Bapak Ibu sekalian, Sobat Tani bisa memonitor terkait dengan ID dari Zoom-nya, walaupun nanti spesifik tanggalnya. Saya pikir itu, sekali lagi ucapan terima kasih kepada seluruh Sobat Tani dan tim PPMKP Ciawi dan teman-teman Kapus Selatan atas kepercayaannya kepada kita PPMKP Ciawi untuk menjadi host BOC volume 54. Terima kasih, mohon maaf, sukses selalu dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Atas arahannya, sambutannya luar biasa, semakin membuat kita semangat, gitu ya, Pak ya. Baik, Sobat Tani, tibalah kita di akhir acara Bertani on Cloud volume ke-54 dengan tema membuat video penyuluhan berbasis animasi. Kami mengucapkan terima kasih atas semua atensi, semua perhatian, semua masukan, pendapat, pertanyaan, antusiasme yang luar biasa dari Sobat Tani dimanapun Sobat Tani berada. Kami juga memohon maaf apabila ada yang kata-kata kurang berkenan, kemudian mungkin ada yang menyinggung, yang tentunya kami tidak sengaja ataupun mungkin merasa kurang pas. Kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa.
Jangan lupa juga Sobat Tani untuk mengisi daftar hadir sebelum Zoom ini close. Silakan mengisi daftar hadir. Kalau yang belum mengisi daftar hadir, kemudian silakan mendownload materi, mengisi tes untuk mendapatkan sertifikat. Tentunya tidak hanya sertifikat, tapi mendapatkan ilmu yang lengkap di laman portal web elearningpusulatan.com. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti materi Bertani on Cloud. Satu lagi Sobat Tani, ada pesan sponsor bahwa lomba video yang diselenggarakan oleh Pusulatan masih ada waktu untuk melakukan submit hari ini 27 Oktober sampai jam 23.59 sebelum berganti hari. Silakan Sobat Tani submit di sini, kemudian nantinya akan diumumkan di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya minggu depan tanggal 3 November. Mudah-mudahan Sobat Tani di sini dapat mengikuti dengan baik dan kita semua dapat menjadi pemenang. Mungkin pemenang hanya 1, 2, 3. Tetapi ketika kita berkreasi dengan baik, maka pemenang kita semua adalah pemenang. Ya Pak ya. Baik, terima kasih Sobat Tani. Sampai ketemu pada acara Bertani on Cloud volume berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus berkarya, bahagia, menjaga pangan tetap ada di Indonesia. Selamat pagi, saya Rizky Permana. Hikmat Hamdani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.